Komisi B DPRD Jember Selasa 31 Januari 2023 menggelar rapat dengar pendapat mengenai konflik horizontal di desa dan kecamatan Silo yang disebabkan dualisme kepengurusan Gapoktan HUT beberapa tahun lalu. Sebagai upaya mengatasi konflik tersebut, Komisi B akan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 14 Februari 2023 mendatang. Kunjungan itu dilakukan untuk verifikasi SK Gabungan Kelompok Tani Hutan atau Gapoktan HUT yang diklaim sudah dibentuk menggantikan Gapoktan HUT Jati Jaya Silo sebagai pengurus lama. Dualisme kepengurusan itulah yang berujung konflik horizontal sehingga terjadi pembabatan sepihak di lahan perhutani di desa Silo. Menurut Ketua Gapoktan HUT Jati Jaya Silo Sutrisno, permasalahan itu terkait pengalihan kepengurusan tanpa sepengetahuannya. Sutrisno menjelaskan selain telah menghabiskan banyak pembiayaan di lahan tersebut, mereka ingin modalnya berkembang. Terus masalah kepengurusan, masalah kepengurusan antara Gapoktan ada dua kubu katanya. Ya. Terus itu saya tidak pernah diajak rembukan, Pak. Ya. Saya tidak pernah diajak rembukan, runding, datang ke rumah, bicara baik-baik, itu tidak ada. Atau saya dipanggil, tidak hadir satu kali, dipanggil lagi, kan gitu ya. Nah, kalau sampai saya dipanggil 3 kali tidak hadir, mungkin salah saya, kan gitu. Nah, karena itu tidak ada panggilan ke saya, cuma ada 1 kali panggilan, tapi saya waktu itu kebetulan saya dapat undangan juga ke Parung Kembang, Pak, Bulu. Ya, saya nemoni teman-teman di sana, ya dari kehutanan, ya. Akhirnya saya nyampe jam 10 malam ke rumah. Nah, tahu-tahunya di rumah ini ada undangan dari kepala desa untuk koordinasi masalah Gapoktan HUT. Modal itu, Pak, untuk petani, ya 1.000 misalnya, ya. Nah, ini kan ingin berkembang, Pak. Nggak ingin rugi. Ingin berkembang, kan begitu. Nah, sekarang ini kan diambil alih oleh sepihak, kan gitu ya. Nah, maka dengan itu saya sebagai ketua Gapoktan HUT Jati Jaya Silo, Pak Sutrisno, ya, saya ngambil kebijakan, ya, dimanapun lahan di petak 1 itu harus dikembalikan ke pesanggem yang Gapoktan yang menata, ya, kelompok-kelompok Gapoktan itu, ya. Mengenai pergantian kepengurusan tersebut, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Didik Triswantara yang bertugas di Kabupaten Jember menyatakan tidak tahu menahu. Untuk itu, menurutnya hal tersebut harus diklarifikasi detail di lapangan. Hal tersebut menurut Didik sudah disepakati bersama Komisi B. Menurutnya, Kementerian LHK tidak akan menerbitkan perubahan SK kepengurusan Gapoktan HUT tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Sebab itu pihaknya berharap agar masyarakat terkait tetap tenang karena permasalahan tersebut bisa dimediasi. Nah, ya memang ini dinamika di kelembagaan kelompok kehutanan sosial yang ya memang harus banyak belajar. Ya, ada dualisme kepengurusan yang kita juga tidak tahu pada saat proses pergantiannya seperti apa. Ya, apakah melibatkan semua kepengurusan yang lama atau bagaimana? Ya, ini juga harus didetailkan lagi di lapangan. Ya, sehingga kami tidak bisa melihat sebelum tahu bagaimana sih proses pada saat pergantian kepengurusan. Ya, nah ini langkah yang tadi sudah disepakati dengan teman-teman Komisi B untuk mengklarifikasi legalitas, ya, yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian LHK berupa SK pengakuan perlindungan kementerian kehutanan antara Gapoktan HUT Jati Jaya Silo dengan KPH Jember. Nah, ini nanti yang akan kita tindak lanjuti sehingga dari situ nanti mungkin ada arahan, kejelasan legalitas siapa kepengurusan. Karena kementerian tidak akan membuat adendum, ya, adendum SK terkait dengan kepengurusan. SK-nya yaitu tetap, ya,
Cuman pemberitahuan manakala ada pergantian kepengurusan, ya memberitahukan kepada yang memberikan SK itu. Jadi alhamdulillah ini sudah ada solusi, ya, sehingga yang kami harapkan adalah masyarakat, ya, yang ada di sana tetap tenang, ya, karena semua ini bisa dimediasi. Sedangkan Ketua Komisi B Siswono mengatakan pengurus Gapok Tanhut yang baru itu diajukan oleh Kades Silo. Untuk itu, Komisi B bersama dinas terkait akan berkunjung ke Kementerian LHK. Jika memang kepengurusan itu benar-benar diganti, Komisi B akan memberitahukan kepada kepengurusan yang lama agar tidak melakukan aktivitas di petak tanah itu. Itu agar tidak terjadi lagi konflik serupa. Ya, kita tadi kan sempat terkonfirmasi ya di dalam rapat bahwa pergantian pengurus yang sudah diajukan oleh kepala desa setempat dalam ini Kades Silo itu kan menurut versi saya belum sepenuhnya terkonfirmasi secara administrasi, karena itu harus muncul pergantian melalui SK Kementerian Perhutani di pusat sana. Oleh karenanya agar ini konflik tidak berlanjut, Komisi B menegaskan tanggal 14 hari Selasa 2023 ini, Februari ini, kita akan mencoba melakukan kunjungan kerja ke kementerian sekaligus pihak perhutani kita bawa itu agar detail dan akurat sehingga pengurusan itu berganti apa enggak. Maka kalau sudah berganti, maka nanti pengurus yang lama kita beritahu untuk tidak melakukan langkah-langkah terkait dengan aktivitas di lahan petak 1 yang luasannya kurang lebih 14 hektar, 67 hektar itu. Nah, itu. Jadi demikian juga kalau ternyata pengurus yang lama masih absah, belum ada pergantian, maka pengurus yang pengajuan yang baru ini melalui Pak Kades itu nanti kita berhentikan untuk tidak melakukan aktivitas di lahan itu. Sehingga konflik ini betul-betul tidak terjadi. Ini kan semestinya sederhana aja. Pihak perhutani saja yang kurang tegas menurut saya. Sehingga kurang mengikuti update terkait dengan pergantian administrasi yang di kementerian. Itu aja. Sebagai informasi, lahan menjadi pusat konflik itu bertempat di petak 1 wilayah perhutani di Desa Silo. Luas lahan itu berkisar 14 hektar. Laporan Iqbal Alfardi, Tadatude TV, Jember.